74. Hari itu Danu membawa Yura ke sebuah rumah sakit khusus kejiwaan. Tentu saja dengan ayah dan ibunya serta. Danu terpaksa mengikuti kemauan ayah dan ibunya. Setelah dia mempertimbangkan dan melalui beberapa diskusi dengan beberapa teman dan bawahannya di gerai makanan. Danu beberapa kali melirik istrinya itu, yang bahkan tak menunjukkan ekspresi apapun, membuat Danu beberapa kali menghela nafasnya. Sesampainya di rumah sakit khusus kejiwaan mereka menemui dokter spesialis dan Yura tentu harus melewati beberapa tes dan terapi. Tentu saja dia juga harus tinggal di sana hingga Yura sembuh. Di taman lingkungan rumah sakit khusus itu, Danu berjongkok di depan Yura yang duduk di atas kursi roda. Yura, aku harus meninggalkan kamu di sini, agar kamu bisa mendapatkan terapi dan perawatan yang tepat, ucap Danu pada istrinya itu. Aku akan datang setiap hari untukmu. Cepatlah sembuh, agar kita bisa kembali menjadi keluarga dan memiliki anak lagi. Lanjut Danu menatap manik mata Yura. Percayalah padaku, aku akan selalu berkunjung. Ini semua demi kebaikanmu, agar kamu bisa cepat sembuh. Sambut Danu dengan mata berkaca. Aku menyayangimu Yura, ucap Danu. Danu berdiri. Aku pergi dulu, pamitnya. Danu melangkah menjauh bersama dengan ayah dan ibunya. Yura hanya menatap kosong, namun tampak tetesan kecil mengalir di pipinya. Pagi ini Embun kembali merasa tak enak badan. Sudah muntah beberapa kali. Badannya sampai lemas. Wanita itu sedang berjongkok di depan kloset kamarnya. Malvin dengan telaten menggosok tengkuk Embun dengan minyak. Udah enakan, lebih baik, jawab Embun dengan wajah pucat. Sayang, aku panggilin dokter aja ya, ucap Malvin menuntun Embun kembali ke kamar. Membaringkan istrinya kembali ke ranjang lalu menyelimutinya sebatas dada. Malvin mengecek suhu Embun, padahal enggak panas. Yah, mungkin masuk angin. Badanmu emang banyak ngeluarin keringat dingin sih. Malvin menatap Embun sayu. Hari ini nggak usah kerja dulu ya. Embun menganggukkan kepalanya. Aku juga mau ambil cuti dulu. Jagain kamu. Embun tersenyum tipis. Aku baik-baik aja Mal. Jangan khawatir. Malvin menatap intens Embun. Aku mau jagain kamu. Selesai. Iya deh. Iya. Tak lama salah satu pelayan rumah datang dengan membawa minuman hangat. Tuan ini jahe hangatnya, ucap pelayan itu. Malvin menoleh lalu berdiri, dan mengambil minuman itu. Oke makasih ya. Malvin kembali ke sisi Embun. Oh iya, kami mau sarapan di sini. Tolong siapkan, dan buatkan yang ramah lambung. Baik, ucap pelayan itu. Saya pamit. Malvin mengangguk dengan senyuman. Pelayan itu pun meninggalkan kamar mereka. Ini minumlah dulu. Malvin menyendokkan jahe hangat ke mulut Embun. Ini sangat bagus untuk meredakan mual. Makasih Dedi Mal. Setelah memberi Embun beberapa suapan jahe hangat, Malvin melihat jam tangannya. Ini, dokternya kenapa lama banget sih? Gerutunya. Kenapa sih? Ucap Embun lirih. Aku udah baik-baik aja kok. Lagian, aku punya diagnosis lain. Ucap Embun melirik manja suaminya. Oh ya, mendekat dan menatap inten istrinya. Mungkin ini akan jadi kabar gembira. Terang Embun membuat Malvin semakin penasaran. Jangan membuatku penasaran, kata Malvin mencium bibir istrinya gemas. Embun terkekeh. Nanti aja. Kalau dokternya udah datang. Malvin memicingkan matanya. Untung kamu lagi sakit, celetuknya. Kalau enggak, udah kumakan kamu. Embun terkekeh. Kamu udah nyium aku tadi. Itu hanya kecupan. Sanggah Malvin. Kecupan apaan? Lidahmu kemana-mana. Protes Embun mengerucutkan bibirnya. Bibir ini menggemaskan. Keke Malvin mencubit bibir Embun dengan tangannya. Gegehah. Embun menutup kembali mulutnya dan berjalan cepat ke kamar mandi. Baby, pekik Malvin mengikuti Embun dengan cemas. Embun menyiram kloset lalu kembali ke kamar. Setelah memuntahkan isi perutnya, Malvin sudah siaga di depan pintu kamar mandi memapah istrinya. Saat ia sudah sampai di pembaringan, dokter datang. Kenapa baru datang dok? Keluh Malvin. Maaf, jalan macet, ucap dokter pria itu. Tolong diperiksa, pinta Malvin tak sabar. Dokter mendekat dan melakukan pemeriksaan. Tak lama dokter itu tersenyum. Aku menyarankan untuk membawanya ke dokter Ogin saja. Apa? Malvin sedikit terkejut.
Objin, apa itu artinya? Embun tersenyum lebar. Malvin menatap dokter dan Embun bergantian. Yah, diagnosis saya sementara ini ibu Embun hamil 3 minggu. Jelas dokter, mengulurkan tangannya. Selamat ya. Malvin menjabat tangan dokter yang memberi selamat. Baiklah, hari ini kami akan ke dokter Objin. Terima kasih. Dokter pamit undur diri. Setelah mengantar dokter itu sampai di depan pintu, Malvin kembali. Dengan raut wajah bahagia terpancar di wajah Malvin. Tambah satu baby boy lagi. Serunya memeluk tubuh Embun. Embun mengulas senyum. Kenapa baby boy? Bisa aja baby girl. Apapun semua aku suka. Tapi aku ingin baby boy. Kita udah punya 2 anak gadis. Embun terkekeh. Kapan kita akan memberitahu mereka? Tanya Embun. Walau bagaimanapun Kai dan Katie harus tahu kabar bahagia ini. Nanti saja setelah kita pastikan di dokter Objin. Balas Malvin. Baiklah. Pagi itu Malvin dan Embun bertolak ke RS untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Malvin dan Embun memasuki ruang dokter Objin. Di sana perawat mengoleskan gel di perut Embun. Dan dokter mulai menguliti perutnya. Ini usia kehamilan 3 minggu ya Ibu Embun. Ucap dokter. Nih janinnya. Jelas dokter lagi. Dan ini ada 2. Jadi, artinya, apa itu laki-laki atau perempuan? Tanya Malvin tidak sabar. Dokter Objin tersenyum geli. Ini masih minggu ketiga Pak. Jadi belum bisa melihat jenis kelaminnya. Terang sang dokter. Yah, nada kecewa terdengar dari mulut Malvin. Jenis kelamin akan terlihat di minggu ke-18. Jelas dokter lagi. Jadi ini saya hamil anak kembar dok. Tepat Ibu Embun. Malvin dan Embun kembali berpandangan. Lalu senyum merekah di wajahnya. Malvin dan Embun berjalan keluar dari ruang dokter Objin. Malvin menggandeng istrinya. Tangannya masih memegang foto Usge melihat tak percaya. Kita akan punya 2 bayi sekaligus. Gumam Malvin dengan rekahan senyum di wajahnya. Embun tersenyum kecil. Itu akan sangat berat. Ucapnya lirih. Tapi aku bahagia. Kita akan lalui ini bersama kan? Tentu saja. Malvin memeluk tubuh istrinya. Terima kasih. Untuk apa? Tanya Embun menatap wajah Malvin. Karena sudah mengandung anakku. Ucapnya mengecup ringan kening Embun. Aku mencintaimu, Tuan Malvin. Panggil seseorang di kejauhan berlari mendekat Malvin dan Embun menoleh ke arahnya. Pria itu adalah salah satu orang yang menjaga Pak Bram di RS selama beberapa hari ini. Saya dengar Anda ada di sini. Jadi saya berlari kemari. Ucap pria itu mengatur nafasnya. Ada apa? Tanya Malvin. Tuan Bram. Bab 75. Malvin dan Embun berjalan cepat ke ruangan di mana kakek Bram dirawat. Di sana sudah ada dokter dan beberapa perawat juga orang yang ditugaskan menjaga kakek selama ini. Kami turut berduka cita. Embun tersenyum getir, menjatuhkan tubuhnya ke dalam pelukan suaminya. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Ucap Malvin pada para dokter dan perawat di sana. Embun berjalan perlahan mendekat pada tubuh Renta yang sudah tak bernyawa itu. Embun melihat para perawat yang melepaskan alat penyokong hidup kakek. Embun menggenggam tangan kakek Bram. Semoga engkau tenang di sana kek. Kami semua sudah memaafkanmu. Lirihnya. Setelah melakukan serangkaian acara pemakaman, Embun, Malvin dan kedua anak gadisnya menaburkan bunga di atas pusara kakek Bram. Di belakang mereka Pak Danang berjalan mendekat. Duduk di samping Malvin yang menyadari kehadirannya tersenyum simpul. Malvin membagi keranjang bunga pada Pak Danang. Namun dia menolak, dan memilih memandang pusara yang masih basah dan penuh oleh bunga-bunga itu. Dulu, suara Pak Danang. Aku sempat membencimu. Karena memisahkan aku dengan Maya. Mencoba membunuhku dan menelantarkan kedua anakku. Lirihnya mengenang. Tapi, itu sudah berlalu. Itu tidak penting lagi. Kami sudah tenang dan bahagia. Kau juga tenang dan bahagialah di sana. Sambung Pak Danang lagi. Pria itu mengulas senyum lalu menepuk punggung Malvin. Alam terasa hening. Angin bertiup membawa dedaunan terbang bersamanya. Di sisi lain, di rumah sakit khusus kejiwaan. Hari itu seperti biasa. Yura hanya duduk diam di taman. Dia memiliki perawat khusus. Perawat itu meninggalkan Yura sendiri untuk berjemur. Mbak Yura di sini aja. Aku mau ke toilet sebentar ya sekalian ambil obat Mbak Yura.
Ucap perawat itu. Yura masih diam tak memberi respon sama sekali. Perawat itu lalu pergi meninggalkan Yura. Sudahlah. Tidak apa-apa toh, biasanya juga nggak apa-apa kok. Mbak Yura biasanya hanya diam. Gumamnya melangkah. Di taman RSJ itu ada beberapa pasien yang juga sedang berjemur. Yura masih duduk terdiam di bangku taman dengan tatapan kosong. Beberapa pasien terlihat berseliweran di sana. Ada seorang pasien yang mendekat. Pasien itu membawa sebuah boneka. Sepertinya dia juga sama seperti Yura. Stres karena kehilangan anak. Pasien itu sangat berisik dan tentu bergerak di sekitar Yura yang entah mengapa membuat Yura terganggu. Yura dan pasien itu berebut boneka yang dibawa si pasien. Ini bayiku, teriak pasien itu ketika Yura memegang bonekanya. Berikan, seru Yura. Tidak, ini milikku. Jerit pasien itu menarik bonekanya hingga terlepas dari tangan Yura. Lalu menimangnya seolah itu bayi beneran. Yura mengulurkan tangannya, menarik boneka yang pasien itu bawa. Merebut lalu membawanya pergi. Tentu saja pasien itu tidak terima. Memukul punggung Yura dan merebut kembali bonekanya. Kembalikan Jalaang. Kau sudah mengambil suamiku. Kau juga akan mengambil anakku. Mati saja kau. Pekik pasien itu dengan tongkat kayu di tangannya. Bak, Yura jatuh tersungkur. Pasien itu melempar balok kayunya dan mengambil boneka. Lalu pergi meninggalkan Yura. Yura yang merasa anaknya juga telah diambil darinya itu. Bangkit mengejar pasien lalu menjambak rambutnya. Beraninya kamu, teriaknya lantang. Kembalikan anakku. Keributan antara Yura dan pasien itu menyita perhatian suster dan perawat. Mereka dipisahkan dan diberi obat penenang. Sementara perawat yang menjaga Yura menelpon Danu. Mengabarkan Yura baru saja terlibat pertengkaran dengan sesama pasien sakit jiwa. Sontak kabar itu membuat Danu panik. Dia yang saat itu sedang bekerja. Apa? Pekiknya saat Danu menerima kabar dari perawat Yura. Bagaimana bisa? Maaf Pak, tadi saya sempat meninggalkannya sebentar ke toilet dan mengambil obat. Suara perawat di seberang sana. Baiklah. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah diberi obat penenang Pak. Anda tak perlu khawatir. Baik-baik. Nanti aku akan ke sana. Akan ku selesaikan dulu pekerjaanku. Baik Pak, maaf. Terima kasih sudah mengabari. Tutup Danu. Sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Karena dia sedang bekerja sebagai chef chef di gerai itu. Danu harus memastikan semua berjalan lancar tanpa hambatan dulu. Baru bisa keluar izin. Beberapa jam kemudian Danu mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit kejiwaan tempat Yura dirawat. Dalam perjalanan ke sana sempat terjebak macet. Beberapa kali Danu mengumpat. Sit, umpatnya. Kenapa sih? Lagi buru-buru juga. Malah macet. Semoga Yura baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Tapi dia merespon pergerakan orang lain itu kemajuan yang bagus kan harusnya. Bergumam-gumam. Danu tak sabar dengan kemacetan. Sehingga dia putuskan untuk mencari jalur lain. Nggak apa lewat jalur yang lebih jauh. Daripada terjebak macet. Gumamnya. Danu menyetir dengan kecepatan sedang. Sampai di sebuah persimpangan HP-nya berbunyi. Danu segera mengangkatnya. Halo, Pak Danu. Gawat. Mbak Yura ngamuk lagi. Suara suster di seberang sana. Apa? Pekik Danu terkejut. Bukankah kalian bilang dia sudah diberi obat penenang? Iya Pak, sudah. Lalu kenapa? Saya tidak tahu. Sepertinya Mbak Yura mimpi buruk. Dia menyebut-nyebut nama Danu dan Embun. Apa? Danu tercengang. Kenapa menyebut Embun? Lanjut Danu. Bapak sebaiknya segera ke sini. Bapak bisa melihatnya sendiri. Apa? Jadi kalian akan membiarkannya seperti itu terus tanpa memberikan apapun? Ucap Danu tak terima. Sabar Pak, kami sedang menanganinya. Ya, sebaiknya kalian lakukan dengan benar. Ucap Danu tegas. Aku sedang dalam perjalanan. Danu memacu mobilnya cepat. Dia harus segera sampai di sana. Dia harus tahu apa yang terjadi dengan Yura. Karena terlalu cepat, Danu tidak menyadari dia sudah melebihi batas ditentukan. Dia hanya memikirkan Yura. Danu mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Beberapa kali dia mengklakson pengguna jalan lain. Hingga di sebuah pertigaan jalan ada sebuah truk melintas lambat. Danu yang sudah terlanjur dengan kecepatan tinggi tentu sudah tak bisa lagi mengendalikan laju mobilnya. Aek, sit.
Cik, bruak. Boom. Mobil Danu menghantam kuat badan truk itu hingga sempat terdorong beberapa meter. Mobil Danu merangsek di bawah truk dan tentu saja badan truk menimpa mobil Danu. Yura, sebutnya dengan air mata berlinang di tengah tubuhnya yang terhimpit itu. Darah mengalir deras. Orang-orang di sekitar berusaha menolong sebisa mungkin. Ada yang mengamankan jalan, memanggil polisi dan ambulans. Langit yang perlahan tertutup awan mendung. Sedikit demi sedikit tetesan air dari langit membasahi bumi. Maafkan aku, siapapun, Yura, Embun, Kai, dan bayiku yang telah gugur. Aku mencintai kalian. Suara hati Danu.